Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Hadi. Pagi Kak, ya. pagi adik-adik. Ya. Ketemu lagi dengan kita ya Kak ya. Iya, di Kak. minggu ini, minggu keberapa Kak? Kedua Kak. Minggu kedua di bulan Oktober. Ya. Ya. Kita hari ini mau kebaktian lagi ya Kak ya. Pasti kita dong mau mulai Kak. kebaktian kita. Kebaktian online kita ya. memuji Tuhan Kak. Memuji Tuhan, menyembah kita, Tuhan. Berarti kita udah siapin hati dan pikiran kita. Mestinya, Kak. Yang di rumah berarti adik-adik. Jangan sampai baru bangun tidur, mata masih belekan. Masih kucek-kucek gini ya Kak. Waduh. Rambut acak-acakan. Ikut kebaktian, jangan lupa mandi dulu. Mandi dulu. Sikat gigi. Sikat gigi. Ya, meskipun biar kalian seger di ya, rumah, Kak. bukan berarti kalian wah nggak ada yang lihat, udahlah Ya. cek aja. Enggak, kalian itu tetap. beribadah itu menghadap Tuhan ya Kak ya. Betul Kak. Oke Kak, kita mau mulai kebaktian kita Kak. Ayo Kak. Kita mau mulai kebaktian kita dengan pujian yang pertama. Kita mau masuk doa juga ya Kak ya. Iya Kak, pastinya. Kita mau angkat pujian persembahanku. Bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Katakan saya lagi, ku bawa kepadamu, sambil bangkit diri semua adik-adik. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di
hatiku sebagai persembahanku. Mari kita satu berdoa. Benar Tuhan, inilah kami bawa hati kami ya Bapa sebagai persembahan kepadamu, karena kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah memelihara kami, hidup kami sampai hari ini ya Bapa. Ya Bapa, biarlah ya Bapa, melalui kebaktian ini ya Bapa, biarlah boleh Engkau bentuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Meskipun anak-anak-Mu berada jauh di rumah ya Bapa, tapi kami yakin ya Bapa, tangan-Mu dan jamahan-Mu pasti akan menjangkau setiap anak-anak-Mu yang di rumah ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan dan kami mohon Kau pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak, Oh ya, kira-kira adik-adik kita di rumah semangat nggak Kak? Harusnya sih semangat. Pasti Kak. semangat ya Kak? Iya, harusnya Apalagi semangat, Kak. waktu kayak begini kan ditunggu-tunggu ya Kak ya? Iya, ditunggu-tunggu. Pasti semua udah pada kangen ibadah, bener nggak Kak? Iya, kecuali kalian harusnya sih sebagai anak Tuhan ada rasa ingin, rindu, Iya, kangen mestinya, beribadah ya Kak. Kalau mestinya, kalian Kak. merasa ibadah lagi bosan, berarti ada yang salah dengan kalian. Ya. Ya. Ya, Oke Kak. Kak, sebagai ucapan syukur kita Ya. supaya adik-adik tetap semangat, Ya. kita mau memuji Tuhan lagi dong Kak? Iya, dengan pujian yang semangat dong Kak ya. Pasti dong Kak. Kita Pujian mau apa Kak? katakan Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Pasti Tuhan Iya. berkuasa. Kita katakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Umatnya bersorak. 1, 2, 3. Hey, Tuhan berkuasa. Kita katakan Tuhan berkuasa. Kak. Ya. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Kita mau bersorak. Umatnya bersorak. 1, 2, 3. Hey, Tuhan berkuasa. Katakan api menyala. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Kita katakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Sekali lagi ya Kak ya. Ya Kak. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa ya Kak. Iya Kak, Tuhan pasti berkuasa. Iya, Tuhan berkuasa dan Tuhan yang berkuasa itu mengasihi kita selalu ya Kak ya. Yang kalau kita mengalami suatu masalah, Tuhan selalu bersedia menolong Pasti kita. Kak, dia akan tetap sedia menolong kita. Iya. Tepat pada waktunya Kak ya, Tepat. pastinya ya. Iya, Enggak pasti terlambat, tepat. enggak terlalu cepat ya Kak. Ya, tepat Iya. pada saat kita membutuhkan. Iya. Kan? Kita mau apa nih Kak? Kita pastinya rindu untuk mendengar suara Tuhan Iya, dong saat yang Kak. terindah dong Kak ya. Melalui kebenaran firman Tuhan Iya, saat ini kita Kak. mau terima berkat firman Tuhan. Iya. Yang pastinya kita mau siapkan hati dan pikiran kalian. Pikirannya difokusin dulu buat firman Tuhan. Harus Kak, Nggak tertuju lama kok kepada ya, Kak Tuhan. ya, harusnya Enggak ya. lama. Ya, fokusin buat firman Tuhan. Iya. Biar firman Tuhan itu merubah adik-adik semakin Iya. berkenan di hati Tuhan ya. Iya. Kita mau nyanyi apa Kak? Pertolonganmu. Ya. Kita percaya pertolongan Tuhan pasti Amin. ada.
tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, pertolongan-Mu. Kita bangkit bersama-sama untuk berdoa. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah yang telah Tuhan berikan pada saat ini, di mana kami bersama-sama boleh menikmati hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, namun ketika kami mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh untuk datang dan beribadah kepada Tuhan, kami sangat percaya bahwa Tuhan hadir dan menjamah kehidupan kami. Tiba waktunya pada saat ini bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu adalah pengharapan yang hidup bagi setiap kami, yang memberikan semangat yang baru bagi kami, untuk kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Oleh karenanya Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba-Mu
Kakak Evangelis Tony Saputra, kalau sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa dan pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkan sungguh-sungguh dibangun iman kami, karena kami percaya firman yang disampaikan adalah perkataan Allah yang hidup. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali ibadah online kelas Sion dan Kanaan GKT. Gak terasa cukup lama kita nggak bertatap muka. Tapi walaupun ibadah online pun saya percaya kehadirat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita di rumah kita masing-masing. Ya, pagi hari ini adik-adik kita mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Firman Tuhan ini petunjuk bagi kehidupan kita, ya. Judulnya mendengarkan, menuruti nasihat. Setiap kita, terutama anak-anak Tuhan, selalu punya hikmat dari Tuhan untuk belajar mendengarkan nasihat firman Tuhan dan harus juga menuruti nasihat firman Tuhan. Firman Tuhan itu petunjuk kita, bukan kita dengarkan saja, kita harus menuruti. Menuruti itu artinya apa? Kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Banyak dari di antara kita, kamu mungkin merasa ada firman yang didengar atau nasihat yang didengar cocok untuk kita, kita mau lakukan. Kalau nggak cocok, sepertinya dicuekin aja, biar aja. Nasihat firman apapun itu kita harus cerna sebagai anak Tuhan, kita punya hikmat mengelolanya dan menjalankan setiap nasihat firman itu, sehingga kita menerima berkat-berkat pertolongan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau melakukan firman. Ya, Tuhan selalu berfirman untuk setiap manusia, baik itu orang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Tuhan selalu adil memberikan firman-Nya. Terutama kalau kita anak-anak Tuhan dengar firman, harus kita lakukan firman itu. Ya, nah pagi hari ini kita mau lihat contohnya. Ya, ada seorang raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Dia dinasihati Tuhan. Dia bukan orang beriman, malah menyembah berhala. Tetapi Tuhan kita baik, selalu memberikan nasihat. Nah, Nebukadnezar ini mendengar nasihat firman Tuhan, dia belum tentu melakukannya. Ya, coba kita belajar teguran Tuhan untuk Raja Nebukadnezar. Ya, kita baca di Daniel 4 ayat 5 sampai 8. Kita buka Alkitab kita. Kita buka di Daniel 4 ayat 5 sampai 8. Ya. Kita mulai ayat 5-nya dulu. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Ayat 6-nya. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Ayat 8. Pada akhirnya, Daniel datang menghadap aku, yaitu Daniel yang dinamai Belsasar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa, yang kudus, lalu menceritakan kepadanya mimpi itu. Nebukadnezar diberi mimpi oleh Tuhan. Saya percaya itu teguran Tuhan kepada Nebukadnezar. Tetapi dia percaya kepada ahli nujum, orang-orang ahli, ya, para kasdim semuanya, dia panggil untuk mengartikan mimpi. Mimpi itu dari Tuhan, pasti yang bisa mengartikan orang yang punya hikmat Tuhan. Nah, mereka semua nggak bisa mengartikan mimpi. Hanya Daniel yang dipakai untuk mengartikan mimpi Tuhan itu. Nah, ini teguran bagi Tuhan untuk Nebukadnezar. Ya, dia panggil Daniel, Daniel mampu mendengarkan cerita arti mimpi itu. Coba kita lihat apa mimpinya Nebukadnezar itu apa, ya? Coba kita baca. Daniel 4 ayat 10 sampai 16. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku, itu demikian: di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit,
dan dapat dilihat sampai di ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Ayat 13, kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusia berubah dan diberinya kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Di sini Nebukadnezar diberi mimpi. Mimpinya dia gelisah, yaitu dia ceritakan mimpinya kepada Daniel. Ada sebatang pohon yang besar, ya, daunnya banyak, buahnya banyak, ya, binatang-binatang banyak bersarang di bawahnya, ya, dahannya banyak, burung juga bersarang di sana. Kemudian datang, ada malaikat Tuhan yang menebang pohon itu, sehingga pohon itu nggak ditebang habis, tapi disisakan tunggulnya di dalam tanah. Nah, pohon itu diikat dengan rantai dan dari tembaga dan besi. Nah, di sini Daniel karena punya hikmat dari Tuhan, Daniel mengerti arti mimpi itu karena apa? Tuhan akan memberitahukan kepada Daniel. Ya, itu artinya teguran untuk Nebukadnezar. Di sini pelajarannya bagi kita juga sama. Saat kita mendengarkan nasihat firman Tuhan atau diberikan nasihat dari orang tua, ya, adik-adik harus mendengarkan, mencerna dengan hikmat dan melakukan. Saya percaya orang tua memberikan nasihat bukan hanya memberikan nasihat biasa saja, tetapi tujuannya apa? Untuk kebaikan kamu-kamu semua. Betul kan? Firman ini juga sama. Nebukadnezar diberikan nasihat diberi mimpi oleh Tuhan, artinya teguran Tuhan. Kalau dia tidak mau menurutinya, nanti dia akan menerima akibatnya. Ya, adik-adik juga sama. Udah dengar nasihat firman Tuhan, kalau nggak melakukannya, nanti akan menerima akibatnya. Akibatnya cukup berat. Nah, orang tua kan sayang kepada anaknya, dia memberikan nasihat agar adik-adik bisa bertumbuh tidak mengalami masalah-masalah yang tidak baik dalam kehidupannya. Sehingga kita semua juga dapat menikmati berkat, pertolongan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan seperti Nebukadnezar, tidak mau mendengarkan nasihat, dia ngerti ditegur Tuhan. Ya, tetapi kita lihat selanjutnya apa? Coba kita baca di Daniel 4 ayat 22 dan 25. Daniel 4 ayat 22 dan 25. Ayat 22-nya. Tuanku lah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kuasanya sampai ke ujung bumi. Nah, ayat 25-nya. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Di sini Daniel mengartikan mimpinya kepada Raja Nebukadnezar. Daniel tidak takut kepada Nebukadnezar. Dia tahu walaupun Nebukadnezar sebagai raja, saat itu kerajaan Babel itu menjajah, menguasai Yehuda, orang-orang Yahudi, termasuk Daniel dibuang ke Babel. Ya, Daniel dengan tegas berani menegur. Arti mimpi itu dia bilang, itu mimpi itu untuk Tuanku, pohon yang besar itu sebagai Nebukadnezar yang bertumbuh dengan besar. Memang kita lihat, ya, Nebukadnezar
Dia bertumbuh dengan besar, kerajaannya bertambah besar. Dia menjajah seluruh negeri yang dekat sekitarnya, termasuk Yahudi atau Yehuda, ya, orang-orang Yahudi, orang Israel di situ. Ya, Nebukadnezar ditegur oleh Daniel bahwa itu adalah tuanku. Jadi tuanku harus mendengarkan teguran itu. Kalau tuanku mendengarkan teguran dari firman Tuhan itu, maka tuanku akan luput dari hukuman dari Tuhan. Ya, ditegur di situ kita lihat ya. Ayat 25-nya tadi juga ditegur, tuanku akan dihalau di antara manusia. Nah, 7 tahun itu artinya apa? Kalau Nebukadnezar tidak mau mendengarkan nasihat tegurannya, nanti tuanku akan dihalau. Kerajaannya akan runtuh 7 tahun. Ditebang, pohon itu ditebang, ditinggal ya. Tunggulnya tetap ditanam di dalam tanah, tapi diikat oleh rantai besi dan tembaga. Nah, di situ kita lihat Nebukadnezar akan menerima hukuman selama 7 tahun. Dia akan dihalau dari kerajaan Babel. Nah, dia akan hidupnya seperti apa? Binatang, kalau kita lihat arti mimpi itu. Nah, di sini kita lihat Daniel dengan berani menegur ke Nebukadnezar untuk mentaati teguran dari Tuhan ini. Kalau enggak, nanti dia akan mengalami hukuman selama 7 tahun. Ya, nah, ayat kita baca lagi, Daniel 4 ayat 27-nya kita baca, coba. Kita baca balik ya. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan kepada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dan melakukan keadilan. Dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang-orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Di situ kita lihat, Daniel berani memberitahukan kepada Nebukadnezar untuk jangan terlalu kejam. Kenapa? Nebukadnezar memang sombong. Dia merasa sombong, kerajaannya besar, dia dapat menjajah semua negeri di sekitarnya, takut sama dia, ya. Sombong, kejam. Nah, lihat, kita sebagai anak Tuhan, teguran bagi kita. Ya, adik-adik, jangan merasa sombong. Jangan merasa, wah, aku pintar, aku bisa melakukan semua hal karena aku pintar. Kita akui bahwa kepintaran, kemampuan, kehebatan kita itu semua datang daripada Tuhan. Jangan kita merasa sombong. Kalau kita sombong akan menerima akibatnya. Pasti. Kapan waktunya akan menerima akibat. Kita ditegur. Nebukadnezar juga ditegur. Nggak boleh sombong, nggak boleh kejam. Ayo punya belas kasihan terhadap sesama. Ya, kita juga sama adik-adik. Jangan nggak mau bergaul dengan teman-temannya. Ya, merasa sombong, aku pintar. Lu nggak level. Kamu nggak level main sama aku. Kamu kelasnya, wah, orang bodoh. Jangan. Ini teguran. Ya, teguran bagi kita. Adik-adik dengar nasihat, nuruti nasihat ini. Kalau nggak mau ditegur, nanti apa? Akibatnya seperti Nebukadnezar. Dia akan dihalau. Menerima hukuman selama 7 tahun. Ya, menjadi seperti binatang, makanannya seperti binatang. Nah, sampai dia bertobat, baru akan dikembalikan kekuasaannya. Ya, coba kita baca ayat Daniel 4 ayat 31 dan 32-nya. 31-nya. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Di sini lihat. Nebukadnezar tidak mau mendengarkan nasihat dari Daniel. Karena apa? Dari mimpinya itu. Udah diartikan, udah dijelaskan, udah ditegur oleh Daniel. Nebukadnezar tidak mau. Sehingga saya percaya firman teguran itu kalau nggak didengarkan akan menerima akibatnya. Akibatnya apa? Saat itu lagi setelah 1 tahun. Dikasih kesempatan waktu. 1 tahun. Kita juga sama. Udah ditegur sekali, 2 kali, 3 kali. Sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak mau mendengarkan, akibatnya apa? Menerima hukuman. Kalau hukuman ini berat bagi kita, ya, bagi Nebukadnezar juga berat. Jangan sampai menerima hukuman. Makanya orang tua atau kakak-kakak sekolah minggu
atau hamba Tuhan menegur dengan firman, artinya firman itu untuk kita. Kita turuti, kita dengarkan, kita robah. Sehingga kita tidak menerima hukuman yang seperti dialami Nebukadnezar. Dia lagi enak-enak jalan, datang malaikat Tuhan. Saat itu juga kerajaannya hancur. Dia dihalau sebagai seperti lembu, binatang-binatang di kebun, di situ lihat, di padang. Ya, di padang. Dia seperti lembu, makanannya rumput. 7 tahun Nebukadnezar dihukum Tuhan. Dihukum Tuhan di situ artinya apa? Dia menerima akibatnya, ya, karena dia tidak mau mendengar nasihat Tuhan. Ya, di situ kita juga lihat di situ ada di mana kerajaan manusia akan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya apa? Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu akan memberikan kepintaran, kekuasaan, kehebatan, semua itu kepada yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan mendengarkan nasihat firman Tuhan, kita mau nurut, kehendak Tuhan terjadi untuk kita. Kita mendapat reward, mendapat berkat, pertolongan, ya. Pelajarannya bagi kita, kita sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan, kita jangan sombong, kita jangan kejam, kita jangan, ya, bahasa sehari-harinya kita jangan belagu, ya. Kita harus merendahkan diri, kita percaya semua yang ada pada kita itu datang daripada Tuhan. Ya, pagi hari ini kita udah mendengarkan nasihat firman Tuhan, dengarkan, turuti. Begitu juga nasihat dari kakak-kakak sekolah minggu. Hamba-hamba Tuhan, orang tua kamu, menegur, memberikan nasihat. Bukan berarti orang tua atau kakak sekolah minggu lebih sok pinter. Itu teguran dari Tuhan untuk kita. Ya, kita harus berubah. Kalau kita mau berubah, kita menerima reward dan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Oke, dengarkan firman Tuhan. Ya, ayat terakhir. Ya, Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, ayat emasnya kita renungkan, kita jangan menolak didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Kita udah dengar dari kakak sekolah minggu, dari hamba-hamba Tuhan, kita jangan menolaknya. Ya, juga kita jangan engkau bosan akan peringatannya. Jangan merasa bosan, ini nggak cocok untuk aku. Jangan. Ya, pagi hari ini kita udah dengar teguran Tuhan. Kalau kita nggak mau dengar, seperti Nebukadnezar akan dihukum, menerima ganjaran yang datang daripada Tuhan. Bukan Tuhan kejam. Tuhan udah berikan kesempatan, peringatan. Begitu juga kita. Orang tua, kakak sekolah minggu, memberikan nasihat, kasih peringatan. Kalau kita nggak mau dengar, terima hukuman akibatnya. Jangan bilang Tuhan kejam. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan pasti mengasihi anak-anaknya. Makanya dia mau tegur kepada kita. Ya, pagi hari ini saya percaya semua adik-adik sudah dengar nasihat firman Tuhan. Kita mau dengar, kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Pasti berkat-berkat pelindungan Tuhan untuk kita semua. Ya, ayo kita sama-sama berdoa. Tutup Alkitabnya, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan nasihat teguran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara untuk kami semua. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kami untuk tidak sombong. Kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Kami mau melakukan semua teguran firman Tuhan. Juga nasihat dari orang tua kami. Kakak-kakak sekolah minggu, kami percaya saat kami mendengarkan dan kami melakukan firman itu, ada berkat dari Tuhan. Ada pertolongan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu. Kami mau tanam dalam hati dan pikiran kami untuk selalu kami lakukan firman itu. Sehingga kami dapat menerima kemenangan-kemenangan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Di rumah saat ini Tuhan, mereka belum bisa sekolah juga untuk secara fisik. Tapi kami percaya hikmat Tuhan menaungi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat belajar juga dari rumah, mendengarkan teguran nasihat firman Tuhan juga di rumah. Dan kami percaya Tuhan pasti melindungi kami semua. Jauhkan dari anak-anak-Mu Tuhan, dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan bungkus kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami semua dapat menikmati berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa,
Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Adik-adik udah dengar firman. Nah, sekarang waktunya ada aktivitas sedikit Iya ya, Kak Yusuf. betul Kak Yusak. Kita akan Waduh. aktivitas dengan kuis. Menjawab 5 pertanyaan Iya. yang tentunya berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah kita Barusan dengar, kita dengar hari tadi. ini, ya. Tadi Pak Evangelis Tony Tony Saputra. Saputra udah bawain firman. Nah, yang dengerin pasti bisa jawab, Kak Yusuf. Betul. Ya. Seperti biasa, nanti jawabnya kalian bisa lihat di description box, cara menjawab, WhatsApp ke nomor berapa, segala macam ya. Jangan lupa cek di description box-nya supaya tahu, nggak salah jawab ya. Kalau jawabannya benar tapi salah kirim, tetap nggak bisa Iya dinilai ya, Kak. betul Kak Yusak. Nah, jadi hari ini ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaannya tentang firman, pertanyaannya sangat mudah ya. Jawabannya aja yang susah. Iya. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya kita mau bacain ya Kak Yusuf ya. Iya, kita akan bacain. Oke. Dan inilah kuis kita hari ini. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama. Siapakah raja yang bermimpi pada firman Tuhan yang kita dengar tadi? Ya, ada Ahasiweros, Nebukadnezar, atau Fir'aun? Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah ya, digambarkan sebagai apakah Raja Nebukadnezar pada mimpinya? Ya, A. Pohon, B. Burung, C. Dahan. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga, setelah berapa lama mimpi Raja Nebukadnezar atau mimpi itu menjadi kenyataan? A. 7 tahun, B. 1 bulan, C. 1 tahun. Yang keempat, siapakah yang mendapat mimpi dalam Alkitab selain Nebukadnezar? A. Adam, B. Nuh, C. Yusuf. Yusuf yang di Alkitab ya, bukan Kak Oh Yusuf iya, ini. bukan Kak Yusuf saya. Saya mimpinya lain-lain Kak. Dan ini pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, ya. Di manakah Raja Nebukadnezar hidup selama 7 tahun dihukum oleh Tuhan? A. Di istana, B. Di padang atau di hutan, C. Di kandang. Ya. Nah, itu Itu pertanyaannya. saja pertanyaannya ya. Buru-buru lihat description box ya. 5 orang pemenang pertama akan mendapat hadiah ya. Jawabannya harus benar Ya. dan yang 5 pertama yang dapat hadiah. Ya Kak Yusuf ya. Betul, 5 Oh. orang pertama dan jawabannya pasti harus benar semuanya. Nanti akan ada hadiah menarik yang disiapkan oleh kakak-kakak sekolah Iya. minggu. Hadiahnya tentu saja bukan odading. Iya. Oke, cukup sekian Oke. ya. Kita ketemu lagi nanti ibadah berikutnya secara online. Oke? Ya, See you. see you, sampai jumpa. Tuhan Tuhan memberkati memberkati kita semua. semua.